Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model discrete input output dengan 3 variabel output dan 1 variabel input beserta coding MATLAB-nya. Jika kita lihat model input output order 1, yang satu variabel ini dia bentuknya. Tetapi jika yang terdapat 3 variabel output dan 1 variabel input, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini masih order 1 juga, karena hanya sampai K. Jika kita kalikan, ini matriksnya akan menjadi seperti ini. Dalam model discrete ini, kita perlu mencari parameter A1, A12, A13 sampai A33, kemudian dilanjutkan dengan B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Untuk mendapatkan parameter tersebut, kita perlu menyelesaikan 3 persamaan berikut. Mula-mula kita ambil yang Y1, K plus 1. Jika kita bentuk dalam sebuah tabel, kita panjangkan, maka misalnya K nya dimulai dari 1 sampai N, maka ini N kecil sampai N, maka Y1 itu Y1K dari Y11 sampai Y1N sampai Y3 sama juga. UK itu U1 sampai UN. Sedangkan Y1K plus 1 itu dari Y1K kedua sampai Y1N plus 1. Kita dapat membentuknya menjadi sebuah matriks seperti ini. Lihat, ini A11 kali Y1K, ini dia A11 kali Y1K. A21 ini A12 kali Y2K, seterusnya dan seterusnya. Oke, C ini C1, ini tambah C semuanya jadi satu semua. Kita dapat memisahkan parameter ini dengan cara seperti ini. Untuk mendapatkan parameter A11, A12, A13, B1, dan C1, mula-mula kita sederhanakan saja dulu untuk mempermudah perhitungan. Misalnya parameter ini kita anggap sebagai X, dan yang ini kita anggap sebagai vektor. Matriks yang terdiri dari vektor-vektor Y1, Y2, Y3, dan UK, dan vektor 1. Untuk mencari X, karena ini belum tentu matriks bujur sangkar, misalnya ini matriks A, karena matriks A belum tentu bujur sangkar, kita kalikan dengan A transposnya dari ruas kiri. Ini ruas kiri kita kali A transpos. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan A transpos kali A inverse-nya, sehingga akan menghilangkan ini. Maka kita peroleh parameter dapat dicari dengan cara mengoperasikan formula berikut, yang mana A-nya adalah matriks ini. Untuk Y2 sama juga, hanya saja parameternya berbeda. Dan tentu saja untuk mencari parameter X2 ini, kita perlu kalikan dengan sesuatu yang sama pencariannya. Perbedaannya adalah di sini Y2. Kalau yang tadi Y1. Dan untuk Y3 sama juga dengan Y2 dan Y1,
cara carinya. Hanya saja parameternya berbeda. Saya parameternya X3. Nah, jika kita turunkan rumusnya seperti yang tadi, kita akan memperoleh ini. Di sini X3, rumusnya ada Y3 di sini. Baik, kita masuk ke coding. Mula-mula menentukan topiknya dulu. Topiknya sudah diberikan, yaitu outputnya saham yang berhubungan dengan minyak kelapa sawit, sedangkan inputnya adalah harga minyak sawit. Nah, ini adalah ini yang saya ambil adalah harga minyak kelapa sawit mentah Malaysia, ini sebagai inputnya. Jika kita lihat dalam Excel ya, ini harga minyak kelapa sawit mentah Malaysia tahun 2019. Sedangkan ini perusahaan PT Astra Agro Lestari. Dia usahanya dalam bidang minyak kelapa sawit. Ini juga PT Austindo Nusantara Jaya, perusahaan yang berhubungan dengan minyak kelapa sawit. Semuanya ini PT Dharma Satya Nusantara dan Eagle High Plantations. Semuanya berhubungan dengan minyak kelapa sawit. Yang saya ambil adalah ini harga minyaknya, ini dalam ringgit, sedangkan ini sebagai variabel input. Variabel outputnya harga saham AALI. Ini saya ada ambil 4, cuma saya hanya memilih 3. Yang pilihan kedua saham DSNG, dan sebagai output ketiga saham BWPT. Saya ambil data harga yang close. Data pada bagian sini adalah masalah penginputan data. Saya mendefinisikan Y1 sebaiknya saya taruh ini masalah penginputan data. Pada bagian ini adalah masalah pemberian nama variabel. Saya kasih nama Y1 itu saham AALI, Y2 saham DSNG, Y3 saham BWPT. Dan ini adalah Y1K, ini adalah YK-nya si AALI. Jadi dia itu sebagai Y1 seperti yang saya paparkan tadi. Nih Y1K ada, ini perlu Y1, perlu Y2, perlu Y3, perlu UK. Perlu Y1K+1, Y2K+1, Y3K+1. Ini yang kita perlukan. Inilah saya definisikan ini. Y1-nya ini, Y2-nya ini. Oke. Mengapa sampai data kurang 1? Kita perlu menyisakan satu ruang sebagai tempat YK+1 ini. Ini dia. Tempat YK+1 ini. Sedangkan IY ini adalah matriks vektor 1. Vektor 1 yang dimaksud tuh ini. Vektor 1 yang dimaksud tuh ini. 1 1 1. Baik. Yang panjang barisnya sama dengan panjang datanya. Ini matriks yang terdiri dari vektor-vektor Y 1K, Y2K, Y3K, UK, dan 1 ini. Ini dia A-nya.
Ini A nya, ini A nya. Sekarang masalah perhitungan. Kita sudah cari tadi di sini. Ini A transpose kali A diinverskan kali A transpose kali Y1 K plus 1. Ini untuk X1. Dan untuk X2 perbedaannya hanya di Y nya. Ininya sama. X3 Y nya 3, Y3. Ini dia. Makanya ini X1, S2, S3. Ini kali sama Y1, Y2, Y3. S ini saya menggabungkan S1, S2, S3 agar dapat membentuk ini. Akan terbentuk matriks A1 yang solusinya ini. Ini dia. Ini yang akan dibentuk oleh X ini. Maka dengan ini kita bisa mencocokkan solusi, mencocokkannya ke dalam ini semua. Sekarang kita mendefinisikan hasil. Saya akan membaca R sebagai panjang baris row dari ini, kolomnya kolom ini. R panjang baris si X, panjang kolom si X. Dah. Di sini kita akan mendefinisikan yang mana A, yang mana B, yang mana C. Di sini kita bisa lihat A itu ini dia. A itu dari sini sampai nih A33. Jadi untuk I sama dengan 1 dilanjutkan dengan J 1 sampai 3. Ini harusnya sampai R. Sampai R juga. A ini didefinisikan sebagai X1 A, X11 ini dia sampai X33. Jadi di sini ini dibaca terus lanjut sampai ke sini. Ini adalah si A nya. Si B nya karena B nya hanyalah matriks diagonal sebenarnya. Ini dia B nya. Matriks diagonal. Dia yang terisi hanyalah diagonalnya saja, yaitu I-nya dan kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang 1 dia akan kolom keempat. Jadi ini yang akan diisi. Diagonalnya akan terisi oleh B1, B2 dan B3. Selanjutnya untuk C hanyalah vektor kolom akan diisi oleh kolom ujung dari X, yaitu C1, C2, C3 ya, sudah sesuai. Selanjutnya ya tinggal menampilkan hasil, display result. Ini hanya masalah penampilan. Saya akan menampilkan ini di MATLAB. Dan pada bagian ini yang akan ditampilkan adalah ini. Pada bagian ini
yang di atas ini, tetapi sudah diubah ke angkanya, sudah sesuai angkanya A11 yang seperti hasil dari ads tadi, hasil dari pencarian parameter tadi. Selanjutnya adalah memasukkan ke dalam estimasi. Nah, ini adalah estimasi. Estimasi itu adalah formula ini. Ini adalah estimasi sebenarnya. Ini adalah estimasi. Kita masukkan formula ini ke dalam MATLAB. Ini kita lihat A11 kali Y1K tambah A12 kali Y2K sesuai A11 kali Y1K tambah A12 kali Y2K, A13 kali Y3K, ini ya, tambah B1 UK tambah C1, A13 kali Y3K tambah B11 kali UK tambah C1 sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya, square error adalah menghitung selisih antara data sebenarnya. Ini adalah data sebenarnya. Saya satukan ke dalam matriks agar bisa dihitung lebih cepat menggunakan for tanpa mengeluarkan 3 perhitungan. Ini dia selisih antara data asli dengan hasil estimasi, lalu dikuadratkan. Jumlahnya inilah yang saya definisikan di sini sebagai error square. Error square 1 adalah selisih kuadrat error kuadrat dari data asli Y1 dengan estimasi 1. Sedangkan error square 2 itu adalah selisih dari data asli yang kedua dengan estimasi dikuadratkan lalu dijumlahkan. Begitu juga yang dengan yang ketiga. Pada bagian ini ada bagian plot. Saya menggunakan for plotnya untuk memplot estimasi dengan warna merah dan data asli dengan warna default warna biru. Jika 1 seluruh barisnya dari kolom 1 sampai 3. Kolom 1 itu Y1, kolom 2 Y2, kolom 3 Y3. Ini dia. Title data asli itu yang biru, estimasi itu yang merah. H-nya itu hari, Y label harga karena data kita harian. Hold on diperlukan untuk menampilkan 2 grafik untuk menimpa grafik yang sebelumnya. Misalnya ini sudah tergambar di figur pertama lalu ditimpa dengan plot ini. Hold off untuk melepaskan plot. Jadi kalau kita mau menggambar lagi, gambar kita nggak akan tertimpa ke figur yang ini. Kita mau plot sesuatu, gambar kita tidak akan menimpa figur sebelumnya lagi. Baik. Ayo kita ini codingnya. Ayo kita run. Nah, sudah muncul. Ini plotnya bisa dilihat. Ini Y1 lumayan dekat. Yang Y2
biru, data asli, estimasi, dan warna merah. Yap, ini yang merah, yang 3, ini dia. Kita lihat keluarannya. Untuk Y1 saham AALI naikkan harga sebelumnya itu juga memicu kenaikan harga dari periode K+1. Sedangkan untuk saham yang kedua, saham DSNG, kenaikan dia juga memicu kenaikan dari Y1 pada periode K+1. Sedangkan untuk saham BWPT, dia sungguh memicu, membuat Y1 K+1 naik. Dan harga minyak mentah kelapa sawit di Malaysia ini lumayan mempengaruhi kenaikan. Kalau harganya naik, dia lumayan mempengaruhi si Y1 nih untuk periode kedepannya. Sedangkan kalau kita tinjau saham Y2, saham DSNG, PT Dharma Satya Nusantara, dia hampir tidak dipengaruhi kenaikan ini. Harga saham AALI hampir tidak mempengaruhi kenaikan si harga saham DSNG. DSNG itu tidak terlalu terpengaruh sama AALI. Sedangkan dia ya harga historis sebelumnya periode KK cukup besar mempengaruhinya. Untuk saham BWPT dia tidak cukup 0,06 ya, segini pengaruhnya ke saham DSNG. Namun harga minyak ini pengaruhnya cukup kecil terhadap kenaikan si harga saham Y2. Y2 itu DSNG. Oke. Kita masuk ke saham BWPT. Saham AALI, kenaikan saham AALI ini minus di sini, artinya kenaikan dari AALI atau Y1 ini akan berdampak menurunkan si saham BWPT, tapi pengaruhnya kecil sekali. Juga kenaikan si DSNG akan mengakibatkan penurunan terhadap saham Y3 atau saham BWPT ini ya. Saham DSNG kenaikannya akan menurunkan saham BWPT, tetapi pengaruhnya juga kecil. Dia dipengaruhi signifikan oleh harga saham pada periode sebelumnya sendiri, dan harga minyak mentah kelapa sawit Malaysia kenaikannya mengakibatkan kenaikan si Y3 karena ini positif. Kalau positif, kalau ini naik, ini juga ikut naik. Pengaruhnya bisa dibilang cukup kecil juga, tapi oke. Jadi kita bisa lihat bahwa perubahan harga minyak mentah Malaysia, minyak mentah kelapa sawit di Malaysia itu tidak terlalu mempengaruhi saham Y2 dan Y3 ini, yaitu saham BWPT dan DSNG.
JSNG BPT. Mereka berdua sahamnya, harga sahamnya tidak terlalu berpengaruh sama harga minyak di Malaysia untuk periode K, karena kita cuma ambil order pertama. Sedangkan kalau yang AALI itu cukup lumayan lah terpengaruh kenaikan harga minyak di Malaysia pada periode K, menyebabkan kenaikan juga, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar, dia dapat menyebabkan kenaikan harga saham dari AALI ini Y1. Sedangkan ini error yang tadi, error kuadrat, jumlah error kuadrat nih. Oke, dari perbedaan yang grafik tadi. Nah, ini kan ada selisihnya nih. Ini error, selisihnya lalu dikuadratkan, lalu dapatlah hasilnya segini. Ini untuk yang figur kedua, ini untuk yang figur ketiga. Yang figur ketiga tidak terlalu banyak error ya. Figur ketiga cukup dekat, makanya errornya sedikit. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.